Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang selamat pagi teman-teman semuanya. Siswa-siswi SMK Dharma Plus kelas 11 jurusan TKJ. Kali ini saya akan mengulas terkait dengan teknologi pada jaringan WAN atau landasan dasarnya secara teorinya yang ada di dalam jaringan WAN. Oke. WAN atau memiliki kepanjangan yakni Wide Area Network, merupakan suatu jaringan yang digunakan untuk membuat interkoneksi antar jaringan komputer lokal yang secara fisiknya tidak berdekatan satu sama lain. Jadi ada jarak yang lumayan jauh yang memisahkan antara jaringan yang satu, titik yang satu dengan titik yang lainnya. Jarak ini yang secara fisiknya ini bisa dipisahkan berupa kota, provinsi, atau bahkan melintasi batas geografi atau lintas negara dan benua. Jadi ada jarak yang sangat tidak memungkinkan lagi ketika digunakan dengan jaringan LAN. Secara geografisnya memang jaringan itu terbagi menjadi satu, ada yang disebut sebagai jaringan LAN, ada yang disebut sebagai jaringan MAN, dan yang ketiga adalah yang disebut sebagai jaringan WAN. Jaringan WAN ini bisa juga diartikan sebagai jaringan yang berbasis luas, yang jaraknya sudah sangat terlalu jauh. Sebagaimana keterangan saya tempo hari kemarin, kalau misalkan kita ingin menghubungkan saja antar desa saja, itu sudah tidak memungkinkan lagi dengan menggunakan media kabel. LAN itu identik dengan kabel, sementara WAN ini identik karena jaraknya yang sudah sekian jauh, maka identiknya adalah dia menggunakan media yang digunakan adalah nirkabel atau tanpa kabel atau yang disebut sebagai wireless itu. Kemudian ada beberapa perbedaan teknologi, ada beberapa teknologi jaringan WAN yang saat ini yang bisa kita gunakan. Satu contoh adalah perkembangan dari internet. Internet itu merupakan teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk mengelola di dalam jaringan WAN. Perkembangan dari beberapa perangkat, misalkan punyanya Mikrotik yang mengeluarkan perangkat outdoornya, saya lupa serinya itu yang sering dipakai untuk menghubungkan antar jaringan. Misalkan kita ingin memasang antar desa, maka kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi atau perangkat-perangkat yang sudah berkembang pada saat ini. Kemudian berbeda dengan jaringan LAN, ada perbedaan utama antara keduanya, yakni antara jaringan WAN dengan jaringan LAN, di mana jarak yang memisahkan antara jaringan yang terhubung antara jaringan-jaringan yang terhubung tersebut. Jarak antar satu jaringan dengan jaringan yang lainnya ini yang menjadi pembedanya. Kalau di dalam jaringan LAN ini cenderung jaraknya tidak terlalu jauh. Bahkan saya mengatakan kemarin ini disebut sebagai jaringan yang antar gedung. Dalam satu gedung, dalam satu lantai itu kita bisa memanfaatkan yang namanya LAN. Kalau sudah berbeda desa saja, LAN ini sudah sulit digunakan. Kemudian WAN menggunakan media transmisi yang berbeda. Hardware dan protokol juga berbeda dengan jaringan LAN. Jadi saat ini di dalam pengembangan yang namanya jaringan WAN ini mesti memanfaatkan pihak ketiga, yakni penyedia dari jasa layanan internet itu. Selanjutnya adalah data transfer rate dalam komunikasi WAN umumnya lebih rendah bila dibanding dengan jaringan LAN. Secara speednya
secara kecepatannya atau transfer rate-nya di dalam jaringan WAN dan jaringan LAN. Jaringan WAN ini memiliki transfer rate atau kecepatan yang lebih rendah. Jadi jika menggunakan yang namanya LAN, transfer rate-nya bisa mencapai 100. Kenapa? Karena identik di dalam jaringan LAN itu identiknya adalah menggunakan kabel. Bisa sampai ada namanya perangkat 1000 Mbps. 1000 dalam 1 detiknya mampu mentransfer sampai 1000 Mbps, yakni 1000 mega per second. Oke, kecepatannya luar biasa di dalam jaringan LAN. Kalau WAN kecil, WAN itu bisa tembus sampai berapa? 200 MB saja sudah bagus itu. Bagus sekali, bukan sudah bagus tapi bagus sekali. Rata-rata paling ukurannya saat ini sekitar 5 MB, 1 bahkan belum nyampe MB, bahkan saat ini KB, kilobyte. Jadi transfer rate yang ada di dalam atau kecepatan yang ada di dalam jaringan WAN ini tidak terlalu besar. Sangat berbeda bila dibandingkan dengan yang namanya jaringan LAN. Kalau LAN ini memiliki transfer rate yang lebih besar. Selanjutnya komunikasi atau teknologi komunikasi jaringan WAN. Teknologi jaringan WAN ini bergantung pada pihak ketiga. Jadi ada pihak ketiga yang misalkan kita mempunyai dua kantor misalkan. Kantor yang satu berada di Payaman lah. Kantor yang keduanya berada di Jakarta. Untuk menghubungkan antar kantor ini yang ada di Payaman dengan ada yang di Jakarta, maka kita memerlukan pihak ketiga, yakni penyelenggara atau penyedia layanan telekomunikasi yang menyediakan layanan hubungan jarak jauh atau yang disebut sebagai gampangannya ISP saja lah, Internet Service Provider. Misalkan contoh di sekitar kita Telkom. Tidak seperti pada jaringan LAN di mana koneksi antar device, yakni antar komputer ini ditransmisi dari satu piranti digital atau komputer kepada piranti digital lainnya melalui koneksi fisik secara langsung. Jadi kalau di dalam jaringan LAN ini koneksinya bisa langsung, tapi koneksi di dalam jaringan WAN ini tidak langsung. Kenapa? Karena harus melewati yang namanya pihak ketiga itu. Kemudian teknologi jaringan WAN ini menggunakan kombinasi sinyal analog dan sinyal digital melalui dalam melakukan transmisi data. Jadi ada sinyal analog, kemudian ada sinyal digital atau identik dengan memanfaatkan yang namanya modem. Nah, kenapa kok seperti itu ya? Karena menggunakan layanan internet. Kemudian ini ada namanya diagram yang ada di dalam teknologi jaringan WAN untuk di sini ini letak ini letak titik satunya. Jadi ini titik satu, kemudian ini titik satu. Ini nanti bisa dicabangkan. Di sini nanti dicabangkan menjadi sebuah, misalkan komputernya, kemudian ini komputer, di sini ada komputernya. Untuk menghubungkan keduanya, dia yang dilalui harus seperti ini. Mulai dari DTE atau ada namanya DMAC, kemudian ada namanya DSU CSU, kemudian ada cloud-nya seperti ini. DTE ini atau yang disebut sebagai data terminal equipment ini merupakan piranti yang berada di sisi jaringan
WAN ini dekat atau yang berada di eh, bagian pelanggannya. Kemudian ada namanya demak ini. Demak atau titik demarkasi ini adalah titik yang merupakan interface jaringan di mana kabel perusahaan, kabel kabel teleponnya ini terhubung dengan pelanggan, atau istilahnya, atau mungkin box box yang ada di dalam jaringan, misalkan punyanya Telkom. Di Telkom itu ada namanya, kalau kita amati di tiangnya itu ada nama boxnya, ada boxnya. Ketika kita misalkan dari rumah kita turut, kita telusuri kabelnya sampai letak nanti terhubung pada jaringan, pada kabel utamanya Telkom, itu di sana ada boxnya. Box ini, istilah di sini ini disebut sebagai demak atau demarkasinya, yakni titik yang menghubungkan antara kabel dari tempat kita sampai di kabel utamanya. Nah, kemudian ada namanya DSU, CSU atau DCE ini. DCE ini merupakan data circuit terminating equipment. Ini merupakan piranti yang biasanya berupa router yang berada di bagian ISP. Jadi di Internet Service Providernya. Nah, ada namanya OneCloud. Nah, ini OneCloud. OneCloud ini merupakan hierarki yang ini adalah yang berada di pihak ketiga itu. Jadi kita tinggal dari sini, kemudian dari sini nanti ini bagian pihak ketiganya akan menjembatani melalui teknologi internetnya, kemudian sampai dihubungkan ke kita. Nah, kira-kira seperti itu sebagai awalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.